Ya, memang ini pahit Irma, memang ini pahit ya. Saya tunjukkan ya. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan bukakan. Oke. Ini ya Irma ya. Ini adalah bukti bahwa Tuhannya Allah itu adalah Muhammad sendiri ya. Senyum dong, senyum dong. Senyum. Smile. Baik. Ini ya, ini perihal ini oke. Ini perihal surat Al-Ahzab ayat ke-51. Jadi ceritanya itu begini. Perhatikan ya. Ceritanya begini. Jadi telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya telah menceritakan dan seterusnya dari Aisyah. Aisyah tuh bilang begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, saya berkata, apakah pantas seorang wanita itu menyerahkan dirinya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu tercatat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Nah, saya Aisyah berkata, nih Aisyah ngomong begini, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Nah, kata keinginan ini bahasa Arabnya adalah hawaika. Tapi kok beda ya? Di Irma Al-Azab 51 bukan begitu loh bunyinya Bang Coba Edis. bacakan Al-Azab 51. Ya, kalau di Irma nih, di Al-Azab 51, engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu. Ya, itu tambahan Irma. Itu dalam kurung. Iya, istrimu. Oke, terus lanjut. Nggak apa-apa, terus. Dan boleh pula, katanya, boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu. Istri-istri, Bang Edis. Oke, coba tampilkan. Coba tampilkan. Oke, Irma tampilkan. Ya. Gimana cara coba dibalik dulu. Oke. Sebentar, saya yang baca ya. Saya yang baca ya. Coba tampilkan. Belum. Ih, Bang Edis gimana cara ngebalikin kamera? Dibalik aja, dibalik kameranya. Kok nggak bisa? Nih. Udah belum? Bentar. Ah, itu tadi udah tadi. Ah, itu. Tinggal HP-nya jadi ini lagi. Oke, nah, coba. Ini kan Al-Azab 51 ya. Al-Azab 51. Engkau Nabi Muhammad boleh agak dekat boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki di antara mereka dalam kurung para istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Kok diulang 2 kali? Ya. Atau gini saja, coba balikan kamera Irma. Balikkan. Oke. Ke depan belakang? Ke kamu lah. Oke, Irma. Bentar. Irma ini kurang paham Bang Edis.
Jadi itu sebenarnya sudah ditambah-tambahi. Itu maksudnya begini Irma, Muhammad itu bebas, boleh menggauli siapapun perempuan-perempuan yang dia kehendaki. Coba gini, ada loh Bang Edis. atau gini, saya menggunakan nalar ya. Bang Edis itu HP-nya HP non Muslim, jadinya seperti itu. Kalau non Muslim, berarti harus dimualafin dulu nih HP-nya nih. Ya, sama Bang Edis gimana? Ya, sama gini. Edisnya sekalian dimualafin. Kan kita sama saja menyembah Tuhan Yesus. Irma, Tuhan Yesus itu bukan Allah. Allah itu adalah Tuhannya orang Quraisy. Intinya kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhannya Tuhan Yesus. Ya, tidak sama Irma. Gini, pelan-pelan. Kalau misalnya ada seorang pria, dia punya istri, boleh nggak dia menggauli istrinya? Boleh, namanya juga istrinya. Nah iya, kalau memang itu istrinya, kenapa harus dianu? Masa dibilang gini, wahai Muhammad, engkau boleh menggauli istrimu? Iya boleh lah, orang istri gue. Kan gitu harusnya, betul? Iya. Ayat itu kan berbunyi begitu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki di antara istri-istrimu. Ya kurang kerjaan amat ayatnya ngomong begitu. Iya, itu kan namanya juga Bang Edis, itu kan untuk kita. Itu tuh Nabi Irma, coba gini ya pelan-pelan. Irma, kalau kamu punya mobil 3, bebas nggak kamu mau pakai 3 mobilmu itu? Mau pakai yang mana? Bebas nggak? Kalau mau pakai yang mana boleh, tapi kalau tidak boleh. Perlu nggak kira-kira? Hai Irma, kamu boleh naik mobil yang ini, boleh naik mobil yang itu, boleh naik mobil. Perlu nggak saya ngomong begitu? Iya, kalau Bang Edi suami Irma kan mungkin ngasih tahu Irma boleh naik Alphard aja ya atau Pajero ya, saja. Berarti itu bukan mobilmu. Irma, begini loh. Muhammad kan punya istri. Artinya Muhammad itu bebas mau menggauli istri yang mana saja, betul? Iya. Terus ngapain Allah ngasih tahu engkau boleh menggauli istri yang mana saja? Ya itu kan perintah Allah untuk kita loh, umatnya ini. Itu begini Irma, itu perkara tentang perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad. Makanya ayat itu berbunyi diri, Bang Edis, gak ada. Ini loh Irma, itu hadis, di dalam hadis Aisyah itu cemburu mengenai perkara tersebut. Nih saya balikin lagi nih. Nampaknya kita harus pelan-pelan ya. Dulu Irma itu kalau saya ajarin itu mau banget. Sekarang gara-gara udah deket-deket sama Nandar ini. Kan, udah deket-deket sama Bang Rudi. Oh, gara-gara Rudi. Berarti Rudi yang meracuni Irma ini. Pantesan. Oke, Irma lihat ya, nih. Ini tercatat di dalam Sahih Bukhari 4414. Ini perkara Aisyah itu cemburu. Cemburu, kenapa Aisyah cemburu? Karena para wanita-wanita itu menyerahkan diri kepada Muhammad untuk digauli. Nih loh, makanya gini. Aisyah berkata begini. Nih ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ini bukan istrinya Irma, bukan istri, perempuan nyerahin diri. Lalu dia berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Jadi menurut Aisyah, kok wanita itu kok menyerahkan diri kepada engkau tanpa mas kawin gitu loh. Masa wanita menyerahkan diri? Maka di zaman itu kan zaman peperangan Bang Edis, banyak perempuan-perempuan yang suaminya gugur di dalam berperang. Nah sebab itu wanita itu ingin mendapatkan kayak dia memiliki hak-hak hidup. Jadi Nabi di Muhammad sini tidak ada loh Irma berperang di sini, nggak ada loh. Ya udah Irma lah yang mengajari Bang Edis. Itu kan zaman dulu itu kan zaman peperangan Bang Edis. Berarti harus direvisi dulu ya ini ya.
ketika suami gugur berperang gitu ya. Udah, gini aja loh, nanya sama Bang Edis. Bang Edis juga bilang bahwa di Kristen itu tidak ada larangan untuk berpoligami, ya kan? Tidak ada larangan. Dilarang oleh gereja. Iya, gereja yang melarang. Kan dilarang. Jadi boleh kita berpoligami di dalam Kristen Irma, Kristen itu datang untuk meluruskan atau membenarkan apa yang bengkok. Dulu nabi-nabi itu berpoligami, Yakub berpoligami, Abraham berpoligami, Daud berpoligami, Salomo berpoligami. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dikembalikanlah sesuai dengan fitrahnya manusia. Ketika manusia diciptakan, manusia itu diberikan seorang Hawa, bukan Hawa, Hiwi, Howo. Iya. Begitu. Makanya pelan-pelan di zaman perjanjian Kristen itu boleh kan berpoligami ya, laki-laki Kristen boleh kan berpoligami. Justru kekristenan datang itu untuk mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya, Irma. Begitu. Pada fitrahnya itu Islam lah Bang Edis, jangan kau guna-guna bahasa Islam. Tapi intinya begitulah Irma ya. Saya hanya berpesan kepadamu bahwa jangan lama-lama menuhankan yang di dulu kamu udah loh, saya nggak perlu ngulangin lagi lah. Iya, kan Irma udah bilang dulu Irma masih awam, tapi semakin kesini kan Bang Edis semakin nunjukin ke Irma bahwa Bang Edis juga menuhankan Tuhannya Tuhan Yesus. Terus ngapain Irma harus menyembah Yesus sedangkan Bang Edis sendiri saja Bang Edis menyembah. Memang tidak perlu, memang Tuhan Yesus tidak perlu disembah gini-gini, nggak perlu. Berarti kita menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus ya Bang Edis ya. Enggak perlu, kalau menyembah yang kamu maksud begini-begini nggak perlu. Iya, ya udah itu. Intinya kita menuhankan Tuhan yang sama gitu. Tuhannya Tuhan Yesus ya. Karena dari tadi goalnya itu menuhankan kamu tidak dapat gitu. Ya intinya kita menuhankan Tuhan yang sama ya kan? Yaitu tidak Irma, menuhankan itu artinya membuat dirimu dikendalikan, dikuasai oleh sesuatu itu. Begitu. Nah kalau Irma tanya Bang Edis, sekarang Bang Edis ini dikuasai siapa? Nah, bagus. Ini baru-baru mantap nih, mantap. Sebagai seorang Kristen yang sejati, harusnya dikuasai oleh Roh Kudus. Begitu. Dikuasai oleh Yesus, dikuasai oleh Bapa di surga. Jadi satuan itu, tiga tetapi satu arah, begitu. Dikuasai oleh Roh Kudus, di detik yang sama dikuasai oleh Tuhan Yesus, di detik yang sama dikuasai oleh Bapa di surga. Nah, sedangkan menjadi Muslim itu di detik yang sama dikuasai oleh Allah dan dikuasai oleh Muhammad. Nah, makanya saya meminta bukan hanya kepada kamu Irma, tetapi kepada semua yang seperti kamu. Berhenti dikuasai oleh Muhammad. Karena nanti kamu jadi jahat. Nggak percaya. Irma, jika kamu dikuasai oleh Muhammad, apa yang harus kamu lakukan ketika bertemu dengan orang Yahudi maupun Nasrani? Kalau sekarang kan Irma bukan hidup di zaman peperangan, ya Irma biasa aja ketemu Bang Edis, malah Irma suka. Nah ini makanya saya bilang pilih-pilih. Udah maksudnya kan waktu itu kan di zaman itu Bang Edis, sekarang kan kita kan udah di zaman itu tidak ada loh. Makanya cukuplah orang zaman dulu saja yang mengikuti Muhammad, zaman sekarang jangan. Irma, tadi kan saya bilang, kalau kamu dikuasai oleh Allah dan Muhammad, diperintah oleh Allah dan Muhammad, maka pertama nanti kamu kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, pepet mereka ke jalan yang sempit, desak mereka. Itu kan dulu Bang Edis, sekarang kan enggak. Irma nggak pernah mendesak Bang Edis, Irma kan baik-baik Bang Edis. Kapan mualaf? Itu karena kamu tidak mengikuti Muhammad. Tapi ya itulah Irma, kita belum
sampai kepada satu titik kesimpulan karena kamu belum mengerti juga apa yang dimaksud dengan menuhankan. Kita itu harus menuhankan Roh Kudus, harus menuhankan Yesus, harus menuhankan Bapa di surga. Sebagaimana orang Islam itu harus menuhankan Allah dan menuhankan Muhammad. Cuman kalian nanti akan bilang, oh kami nggak menuhankan Muhammad. Kita itu menuhankan sudah Tuhan ya? yang sama, yaitu Tuhannya Tuhan Yesus. Yesus. Bang Edi sih ngopi lagi. Ya, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain, oke? Tapi Herman tuh masih pengen ngobrol loh. Kita kan ngobrol-ngobrol. Kamu yang ngeyel terus, nah, sambung besok lagi saja. Nanti biar diwakili oleh orang lain, oke? Ya, kapan Herman dijadiin moderator? Moderator? Kan Bang Edi ya, besok-besok lah. Besok-besok ya, oke? Ya, makasih ya Bang Terima Edi. kasih Irma, semoga moderator Bang Edi. Mau blok nih orang-orang. Terima kasih Irma, semoga kamu besok berubah ya. Oke ya. Terima kasih ya Bang Edi. Sama-sama. Selamat siang Bang Edi. Yuk silakan yang lain. Kita kasih naik Khairil Mihran, silakan. Ya, tugas kita itu hanya menyampaikan saja, teman-teman. Kalau yang seperti itu belum keras, yang keras tuh Paulus saja bisa berubah kok. Ya silakan. Khairil Mihran, silakan. Nyalakan kamera dulu Khairil Mihran. Bentar bang ya. Aku pikir tadi dari kasih naik bang. Kristen atau Islam? Islam lah bang. Islam berarti penuhan Muhammad. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Aku mau berdiskusi sama Edis, kita singkirkan dulu Alkitab, kita singkirkan dulu Al-Quran. Enggak, ini lanjut yang tadi nih, Begini, banyak orang-orang Islam yang ya saya bilang kuluk-kuluk ya. Ada juga orang-orang Kristen yang Alkitabnya nggak pernah dibaca. Itu kaget ketika saya berkata bahwa Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di surga. Kaget mereka. Wah, apa ini? Ya. Itu saja kita sambung tuh. Pernyataan saya yang terus-menerus nggak dipaham-pahami juga dengan orang-orang awam yang Alkitabnya nggak pernah dibaca, Alkitabnya cuma buat pajangan. Coba silakan. Perkara itu saja kita bahas. Silakan. Oke, Bang Edis. Sekarang begini. Edis ini kan menuhankan namanya Tuhan, namanya Yesus ya. Iya. Oke. Emang menuhankan itu apa sih? Ya menuhankan artinya menyerahkan segala-galanya kepada Yang Maha Kuasa. Menuhankan kok kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan kan Maha Kuasa, Bang. Nggak ada Tuhan kalau bukan Maha Kuasa ya bukan Tuhan lah, Bang. Makanya botol lah kita diskusi kayak gini. Memang di sinilah memang penyakitnya orang diskusi. Kamu mulai panik sudah Edis. Baru begitu. Gini loh, begini, dengerin. Nah, ya gimana? Dengerin saya, dengerin saya. Ya. Apa bedanya makan dengan makan sate? Ya beda lah, makan cuma makan sembarang makan, tapi makan sate betul-betul sate dimakan. Nah, oke. Nah, apa bedanya menuhankan dengan menuhankan Yang Maha Kuasa? Menuhankan tidak ada bedanya, menuhankan Yang Maha Kuasa, bukan menuhankan kuasa. Gini. Coba pelan-pelan ya, ngomong sama orang IQ-nya 78 tuh memang harus bersabar. Sabar. Dengar. Bedanya makan dengan makan sate, kalau makan itu luas. Itu bisa apa saja itu. Bisa makan racun, bisa makan kaca, bisa makan nasi goreng, ya kan? Tapi kalau makan sate artinya sudah jelas itu, sudah spesifik, betul? Ya cuma sate yang jadi makan. Oke. Yang tadi saya tanya sama kamu,
menuhankan. Menuhankan, iya, itu namanya menuhankan. Apa menuhankan itu? Menuhankan itu artinya menyerahkan diri segala macam urusan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, makanya saya bilang IQ-mu memang betul-betul jongkok. Jadi kalau orang menuhankan setan, berarti dia menuhankan Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang menuhankan ke setan, menuhankan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bukan menuhankan ke setan. Berarti orang Kristen menuhankan Yang Maha Kuasa. Ya, menuhankan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi. Enggak ada lagi. Berarti orang Kristen menuhankan Pencipta langit dan bumi ya. Sebentar, tenang dulu. Berarti orang Kristen menuhankan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak, Kristen itu tidak menuhankan Maha Kuasa. Tadi katanya menuhankan, artinya menuhankan Yang Maha Kuasa. Gimana sih kamu tuh? Tadi kamu bilang katanya menuhankan itu menuhankan Yang Maha Kuasa. Sekarang enggak, gimana? Bang. Yesus itu masih punya Tuhan, Bang. Enggak loh. Menuhankan, kata kamu tadi artinya menuhankan Yang Maha Kuasa, betul? Ya. Berarti orang Kristen menuhankan Yang Maha Kuasa. Kristen menuhankan enggak menuhankan Yang Maha Kuasa, dia hanya menuhankan. Ya, kamu makan dulu sana, makan dulu sana kamu makan. Nah, nanti kalau udah makan, kalau udah kenyang kesini lagi. Ya, jadi memang seperti itu teman-teman. Jadi ya harus pelan-pelan. Makanya teman-teman ya, saya itu tidak capek-capeknya teman-teman. Menjelaskan, berusaha. Karena banyak orang-orang ini yang ya memang botol IQ-nya 78. Ya pelan-pelan lah. 78 IQ-nya gimana? Ayo silakan. Kita, sebenarnya saya sudah janjikan teman-teman. Hari Sabtu Minggu sebenarnya kita mau kajian internal kekristenan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman itu terbiasa begitu. Mendengar pengajaran-pengajaran yang selama ini kalian nggak pernah dengar begitu. Contoh mengenai Tuhan Yesus menyembah Bapa di sorga. Dibilang gitu orang Kristen nggak senang. Ada orang-orang Kristen yang goblok. Nggak mau. Pokoknya Tuhan Yesus nggak menyembah Bapa di surga. Nggak boleh. Ngapain kau sembah Bapa di surga? Nggak usah. Itu maunya orang-orang Kristen yang Alkitabnya tidak pernah dibaca. Nah, silakan. Kita kasih naik ada contohnya siapa ini? Ini muslim ini. Sebenarnya saya pengen satu orang Kristen sini. Bentar ya. Kasih ya, silakan kasih. Silakan kasih. Salam Abang. Shalom kasih. Oh, namamu ganti-ganti lagi nih. Kemarin namamu bukan kasih loh. Ya, ini nama baptisnya Bang. Oh, sudah dibaptis akhirnya. Iya. Oh, puji Tuhan. Oke. Kalau tidak salah namamu kemarin itu siapa ya? Gadis Rimba. Oh iya. Iya betul. Oke. Puji Tuhan ya, sudah dibaptis ya. Sudah menerima. Oh iya Bang, saya mau klarifikasi tadi. Saya kan kemarin sempat di apa sama Kak Irma ya. Di apa itu? Saya makanya tadi sebetulnya nggak mau naik ke Abang, cuman Kak Irma itu gimana sama kita kemarin itu, karena saya kan bilang bahwasanya beliau menanyakan tentang pernikahan, jadi saya jawab tentang pembelajaran yang saya dapat daripada
Kristen tadi saat saya belajar gitu sama teman-teman. Jadi pas saya kasih bilang gini, maaf ya Kak, memang saya masih Muslim, tapi saya belum dibaptis, tapi saya akan dibaptis kata saya. Jadi saya sudah belajar tentang itu. Ngamuk dia Bang. Di situ makan tadi saya bilang gini, oh ini Kak Irma yang kemarin ngamuk-ngamuk itu, kata saya gitu Bang, ya Tuhan, kata saya gitu. Oh iya, Gadih, ini akhirnya kamu sudah dibaptis? Iya. Oke, kemarin kan ini namamu yang asli siapa sih? Karena kayaknya beda-beda terus sebentar ini. Gimana? Iya, karena apa Bang, kemarin itu gimana ya, setiap saya naik tempat Bang Edis itu ribuan orang nge-DM, ada yang pro kontra gitu, jadi harus diganti. Ya, itu biasa. Makanya gini, hidup kita ini itu bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, tetapi hidup kita ini ditentukan oleh perkataan Tuhan. Begitu. Ya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Gitu. Oke. Dibaptis artinya kamu harus menjadi manusia yang baru. Setuju? Iya, setuju Bang. Baptis itu artinya tanda pertobatan. Artinya manusia yang lama sudah mati dikubur, kemudian sudah bangkit menjadi manusia yang baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa artinya Yesus menjadi Tuhan di dalam hidupmu? Karena banyak orang Kristen gak ngerti Yesus jadi Tuhan. Kalau Yesus jadi Tuhan itu menurut orang-orang Kristen yang awam artinya Yesus jadi jenis makhluk tertentu gitu. Apa maksudnya Yesus jadi Tuhan itu? Kalau menurut kasih gini Bang, bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat kasih, jalan kebenaran dan hidup, pokoknya tentang kebaikan dalam hidup gitu loh Bang. Jadi ada satu kisah kasih yang dimana kasih itu mempercayai. Itu kurang tepat itu. Makanya sangat disayangkan ya. Saya ribuan kali ngomong begini tapi ya gini loh. Bang. Gini. Kasih. Dengar. Ya. Yesus jadi Tuhan itu artinya Yesus itu memerintah hidup kamu. Kalau dulu yang berkuasa atas diri kamu adalah dirimu sendiri, kalau dulu yang mengendalikan dirimu adalah dirimu sendiri, kalau dulu yang merajai dirimu adalah dirimu sendiri, setelah dibaptis yang menjadi raja sekarang adalah Yesus. Yang memerintah adalah Yesus. Itu artinya Yesus menjadi Tuhan. Kalau Yesus tidak memerintah, artinya Yesus belum jadi Tuhan di dalam hidup kita. Yesus masih menjadi orang lain, belum jadi Tuhan. Tapi banyak orang tidak mengerti itu. Ya, walaupun saya sudah ribuan kali mengajar ya, tapi banyak yang ngerti lah. Tapi banyak juga yang nggak ngerti. Begitu. Iya. Sekarang Bang, kasih udah pindah tempat dan hidup yang baru sekarang. Udah nggak di yang kemarin lagi, dan sekarang itu ya kasih berharap untuk kedepannya kasih selalu menjalankan perintah Allah tadi, tidak aneh-aneh, itu aja, ke diri kasih aja dulu gitu Bang. Karena banyak kali orang-orang yang sayang sama kasih dan kasih tak ingin untuk mengecewakan mereka gitu. Oke lah. Ya, kita lihat besok ke depannya ya. Semoga betul-betul lah bahwa Yesus memerintah di dalam hidupmu setelah kamu dibaptis ya. Bukan lagi Muhammad yang memerintah di hidupmu seperti selagi kamu masih jadi orang Islam.
Karena selama kamu masih menjadi orang Islam, dahulu Muhammadlah yang memerintah hidupmu. Dialah yang menjadi raja di dalam hidupmu, yang kau ikuti, yang kau taati. Begitu. Tetapi setelah kamu jadi Kristen, maka yang harus kau ikuti, yang kau taati, yang kau patuhi, dan yang memerintah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Oke, hanya itu? Iya. Di sini Bang, kan banyak pro kontra bahwasanya Kasih pertama kali kan ingat dulu belajar sama Abang bertanya yang Kasih tidak tahu waktu di pinggir sungai toh Bang. Di sini Gimana? saya waktu Kasih belajar sama Abang di pinggir sungai itu yang jualan itu. Oke. Jadi kan banyak yang pro kontra bahwasanya Bang Edis itu tak benar gitu, tapi bagi Kasih terbukanya Kasih itu dari belajar dari video Abang dan bertanya sama orang-orang yang paham gitu. Jadi di sini Kasih mau berterima kasih kepada Bang Edis dan juga teman-teman semua, Bapak, Ibu, Kakak, semua yang sayang sama Kasih. Dan kemarin Sabtu kemarin Kasih dibaptis dan hari ini hari pertama Kasih hidup baru. Saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah sayang sama Kasih itu. Ya, sudah selamatkan Kasih. Itu berkat gitu. Itu berkat kerjasama kita semua, dan terutama kalau memang benar tujuan Anda dibaptis itu memang benar-benar tulus, itu semua digerakkan oleh karena kuasa daripada Tuhan. Seperti itu. Amin. Ya. Oke. Hanya itu ya. Oke, Abang selalu jangan patah semangat ya Bang ya. Abang semangat juga, Kasih juga semangat saya. Juga, cuman yang membuat saya lelah ya karena banyak orang yang IQ-nya 78 gitu. Doain Kasih ya, Abang, begitu ya. Teman Kasih juga. Abang, doain Kasih juga, ada teman-teman Kasih yang 06, beliau ingin belajar juga sama Kasih. Jadi doakan Kasih supaya Kasih bisa memberi penjelasan sama mereka, supaya mereka menerima dan bisa hidup Kristus seperti Kasih gitu. Oke. Baiklah ya, saya turunkan ya. Gitu. Baik. Oke, siap Abang. Oke, terima kasih. Terima itu ya, saya turunkan ya. Ya, yuk silakan lagi teman-teman. Ya. Sebenarnya kita udah kena peringatan ini. Peringatan lagi. Oke, kita rehat karena teman-teman kalau udah kena peringatan begini, sekali Anda scroll itu Anda nggak bakal ketemu lagi sama channel ini. Oke, coba ya kita ulang lagi sebentar. Kita ulang lagi sebentar dulu. Nanti ya, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Saya harus mengajar dari mulai nol ya, teman-teman ya. Saya itu merintis segala sesuatu itu dari mulai awal. Kalau istilah Pertamina itu dari nol ya. Kita dari nol nih ya, karena kita harus memulai pengajaran ini.
Saya ganti saja ini diskusinya ini, diskusi agamanya ini biar kita bahasan internal Kristen dulu ya. Bentar. Yang Kristen-Kristen boleh kita naik. Statement, saya mau membahas statement-statement saya kontroversial ini. Yang orang-orang nggak pernah baca Alkitab ini biar familiar. Sebentar ya. Nah, ini dia. Tuhan Yesus punya Tuhan nih. Karena banyak orang-orang Kristen yang ya bengaknya setengah mati. Yuk silakan. Mungkin ada orang Kristen. Contoh misalnya Bom dan kawan-kawan. Nah itu. Ayo silakan teman-teman. Kita membahas ini. Coba ini kajian internal Kristen ya. Coba kita kasih naik, ada Hieronymus Herdi. Oh, silakan. Hey Goodies. Saya pikir kamu waras. Hey Goodies. Kita cari yang waras-waras dulu ya. Yang nggak waras-waras kita lempar saja langsung ke jahat. Jandri Naibaho, silakan. Jandri Naibaho. Karena ketika saya mengatakan Yesus punya Tuhan, langsung orang berpikir maka Islam benar. Ini otaknya terbuat dari apa gitu? Sebenarnya terbuat dari apa otakmu itu? Ya silakan, Jendri Naibaho, nyalakan kamera dulu. Oke bang. Karena Yesus punya Tuhan, maka Islam benar. Ini makanya saya bilang berarti otakmu terbuat dari tahu. Ya bang, terjeda aja deh bang, terjeda terus bang. Oke, coba kameranya dipaskan dulu bang. Dipaskan dulu bang kameranya. Selamat siang bang. Oke. Selamat siang bang. Abang Islam atau Kristen? Abang Islam atau Kristen? Siang bang. Kristen bang. Oke, silakan bang. Apa yang mau abang bahas ini? Kristen bang. Protestan. Oh nampaknya delay. AKBP. Oke bang, abang saya turunkan dulu karena abang delay. Delay bang, jadi capek kita nanti ngobrol. Silakan. Kalau Rudi Iskariot mau misalnya cari panggung di sini atau bom atau siapalah yang suka goreng-goreng statement saya yang ini, boleh silakan. Yuk. Untuk orang-orang Kristen yang mau membantah ini nih. Tuhan Yesus punya Tuhan. Silakan naik. Ayo silakan. Karena kalau saya biarkan begitu, karena saya ini orangnya itu sangat cuek teman-teman. Saya itu orangnya sering sekali tidak peduli dengan omong-omongan orang. Cuman kadang-kadang kalau saya biarin terus, lama-lama orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab ini makin banyak yang dipengaruhi gitu. Nah, coba silakan ya. Ini menarik judulnya. Iya, menarik. Ya silakan. Coba yang Kristen-Kristen boleh mengajukan permintaan. Silakan. Yuk. Pangeran, coba ayo silakan Pangeran. Halo Pangeran.
Kalau diundang begini tidak naik. Tapi di belakang katanya ngomong Edi sesat karena mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya udahlah, saya turutin aja lah kemauan kalian lah. Tuhan Yesus nggak punya Tuhan. Bagaimana? Ya udah, Tuhan Yesus nggak punya Tuhan. Tuhan Yesus nggak berdoa. Nggak berdoa Tuhan Yesus tuh, nggak berdoa dia. Atau gimana? Coba silakan, yuk, silakan. Ronald Hutahayan, silakan. Silakan Ronald. Atau siapa saja lah yang suka ngomong-ngomongin saya di belakang dah, yuk. Iya, shalom. Shalom bang. Gelap bang tapi bang, nggak kelihatan. Nah, Gelap. kelihatan lah. Sekarang Itu? udah. Iya. Iya, Duduklah bang. ya sudah ini, aduh, sabar dikit. Ronald Hutahayan. Ya, Kristen abang. Iya, Kristen lah, Oke, silakan bang. Protestan. Silakan bang. Ya itu yang saya kan sering masuk ke grupnya grupnya Muslim, ikut-ikut pula Bonbon sama Uni Ripai. Jadi dia goreng-goreng itu, saya bilang begitu saya ngomong tentang ini, kalau kamu pengen tahu misalnya tentang protes tentang Edis TV, masuk aja ke itunya, ke roomnya. Gue bilang malah saya dikeluarin gitu. Maksud aneh kan? Bukan itu bang, tema kita bang. Tema kita ini bang. Tuhan Yesus punya Tuhan. Ya iya. Ya harusnya kan Yesus kan waktu dia menjadi manusia, ya kita kan jadi dia punya Allah kan, apa-apa itu Allah Bapa juga kan, gitu maksudnya kan? Itu maksudnya kan? Oke bang, saya turunkan dulu. Baik bang, saya turunkan dulu ya. Oke. Nampak-nampaknya saya harus mengundang orang-orang yang berkompeten ini teman-teman ya. Gini loh teman-teman. Kalau misalnya kalian seumur hidup kalian tidak pernah baca Alkitab, nggak usah dulu lah ngomongin Alkitab. Begitu. Kalau seumur hidup kalian tidak pernah baca sekali Alkitab itu sampai tamat, nggak usah ngomong dulu lah. Begitu ya. Mendingan duduk bagus belajar gitu loh. Ya. Seperti itu. Yuk silakan teman-teman. Kalau mau belajar, kalian kan mengatakan kepada saya, coba bang bikin kajian bang. Kajian internal Kristen. Nah, ini saya buat kajian internal Kristen nih, Sabtu Minggu. Saya kalau bikin kajian, saya nggak mau kajiannya itu kajian-kajian yang ini, tapi kajian yang berkaitan dengan apologetika, begitu. Karena sering sekali ini sering banyak diskusi itu buntu di sini, gitu. Banyak pendebat-pendebat Muslim setengah mati mereka mau manu ini. Nggak ada, orang Kristen nggak mau mengakui lawannya. Saya lihat, enggak. Buntu. Yang saya lihat itu teman-teman, banyak pendebat Islam ingin membuktikan bahwa Yesus di dalam Alkitab itu menyembah Bapa di sorga. Banyak itu pendebat-pendebat Islam. Ini loh, lihat nih, Yesus sujud, berdoa, berarti dia menyembah Tuhan. Yang Kristen, bukan. Buntu. Tetapi orang Islam yang berdebat seperti itu berusaha ingin membuktikan bahwa Yesus menyembah Bapa, dipikir dia itu membuktikan Islam benar. Saya capek. Padahal apa yang dilakukan oleh pendebat Islam itu sama sekali tidak membuktikan Islam itu benar. Enggak sama sekali.
gitu loh. Kalau Yesus menyembah Bapa, itu sama sekali tidak membuktikan Islam itu benar. Begitu loh. Cuman yang saya lihat perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang awam ya seperti itu terus. Tapi kita mulai dari nol ini untuk mendidik, mengajarkan Kristen yang sebenarnya. Seperti itu. Yuk silakan. Statement-statement saya ini itu memang kepada orang-orang yang memang mau benar-benar belajar Alkitab ya. Yuk silakan. Ada siapa lagi nih? Bastian, ya silakan. Turun. Kita kasih naik ada